Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuzulul Rahman, NIM 216 per 10047. Di sini saya akan menjelaskan tentang program linier metode simplex fungsi tujuan maksimum. Di sini soalnya adalah diketahui fungsi tujuan adalah memaksimalkan Z sama dengan 20x1 plus 15x2. Untuk fungsi kendalanya di sini ada 3x1 plus 4x2 kurang dari atau sama dengan 20 dan 5x1 plus 6x2 kurang dari atau sama dengan 30. Untuk menjawab soal di sini langkah pertamanya adalah mengubah fungsi tujuan dan fungsi kendala ke model simplex. Di sini fungsi tujuannya adalah Z sama dengan 20x1 plus 15x2. Diubah menjadi ke model simplex menjadi Z 20x1 pindah ruas jadi min 20x1 min 15x2 sama dengan 0. Untuk fungsi kendalanya di sini 3x1 plus 4x2 kurang dari atau sama dengan 20 menjadi 3x1 plus 4x2 ditambah s1 sama dengan 20. Untuk fungsi kendala yang kedua 5x1 plus 6x2 kurang dari atau sama dengan 30 menjadi 5x1 plus 6x2 plus s2 sama dengan 30. Langkah selanjutnya adalah menyusun tabel simplex. Di sini variabelnya adalah Z, S1 dan S2. Kolomnya adalah Z, X1, X2, S1, S2, NK dan indeks. Untuk variabel Z di sini pada fungsi tujuan ini Z ada nominalnya adalah 1, X1 min 20, X2 min 15, S1 nya 0, S2 nya juga 0, NK sama dengan 0. Untuk fungsi kendala S1 di sini Z tidak ada jadi 0, X1 nya adalah 3, X2 nya adalah 4, S1 nya adalah 1, S2 nya 0 dan NK nya adalah 20. Untuk fungsi kendala yang kedua atau variabel S2 di sini Z nya 0, X1 nya 5, X2 nya 6, S1 nya 0, S2 nya 1, NK nya sama dengan 30. Langkah selanjutnya adalah mencari kolom kunci. Kolom kunci ini adalah mencari kolom pada variabel Z yang nilainya negatif paling besar. Di sini diketahui nilai negatif paling besar berada pada kolom X1. Jadi untuk kolom kuncinya adalah X1, berada pada X1. Setelah diketahui kolom kuncinya, selanjutnya adalah mencari nilai indeks. Untuk mencari nilai indeks di sini adalah membagi NK dengan kolom kunci. Jadi untuk variabel yang Z itu tidak perlu dicari. Untuk variabel S1 nilai indeksnya berarti 20 dibagi 3 sama dengan 20 per 3. Terus untuk yang S2 berarti 30 dibagi dengan 5 hasilnya adalah 6. Setelah diketahui nilai indeksnya, di sini kita harus mencari baris kunci. Untuk mencari baris kunci di sini dipilih baris dengan nilai indeks yang paling kecil. 20 per 3 itu sama dengan 6,6. Berarti yang paling kecil di sini ada pada S2. Berarti untuk baris kuncinya ada pada baris S2. Setelah diketahui baris kuncinya, di sini diketahui bahwa nilai yang berada pada perpotongan antara kolom kunci dan baris kunci adalah 5. Berarti 5 ini merupakan angka kunci. Langkah selanjutnya adalah membagi baris kunci dengan angka kunci.
Angka kuncinya di sini adalah 5. Barisnya adalah S2. Berarti ini dibagi 0 dibagi 5 sama dengan 0. 5 dibagi 5 sama dengan 1. 6 dibagi 5 6 per 5. 0 dibagi 5 sama dengan 0. 1 dibagi 5 1 per 5. 30 dibagi 5 sama dengan 6. Sehingga di sini diketahui S2 aksen, atau bisa juga kita misalkan X2. S2 aksennya di sini berarti 0, 1, 6 per 5, 0, 1 per 5, dan 6. Z, X1, X2, S1, S2, dan NK. Selanjutnya di sini adalah membuat baris baru selain baris kunci. Di sini tadi kan baris kuncinya adalah S2, berarti di sini dicari baris baru Z dan baris baru S1. Dan misalkan baris barunya Z adalah Z aksen. Jadi untuk mencari Z aksen, di sini rumusnya Z atau baris lama dikurangi min 20 dikali S2 aksen. Min 20 ini adalah kolom dari kolom kunci variabel Z. Di sini adalah min 20. Jadi Z atau baris lama, baris lamanya Z adalah min 20 min 15 0 0 0. X1, X2, S1, S2, dan NK. Di sini NBBK-nya adalah min 20 dikali S2 aksen. Tadi diketahui S2 aksennya adalah 1, 6 per 5, 0, 1 per 5, dan 6. NBBK adalah nilai baris baru kunci. Jadi di sini dihitung mulai dari X1, mulai dari kolom X1. Jadi di sini yang Z ini turun, lalu ini dikali min 20 dikali 1 min 20, min 20 dikali 6 per 5 min 24, min 20 kali 0 0, min 20 dikali 1 per 5 min 4, min 20 dikali 6 min 120. Lalu dikurangi, diperoleh Z aksennya di sini adalah 0, 9, 0, 4, dan 120. Lalu mencari S1 aksen, rumusnya adalah S1 min 3 dikali S2 aksen. Di sini min 3 diperoleh dari kolom kunci dari variabel S1. Jadi S1 atau baris lama dari S1 di sini adalah 3 4 1 0 20. NBBK-nya 3 dikali S2 aksen, yaitu 1 6 per 5 0 1 per 5 dan 6. Lalu yang S1 ini turun, hasil dari ini 3 dikali 1 3, 3 dikali 6 per 5 18 per 5, 3 dikali 0 0, 3 dikali 1 per 5 3 per 5, 3 dikali 6 18. Lalu dikurangi, diperoleh S1 adalah 0 2 per 5 1 min 3 per 5 2. Setelah diketahui baris baru yaitu Z aksen, S1 aksen, dan S2 aksen, di sini kita buat tabel simplex untuk baris barunya. Di sini untuk variabelnya Z aksen, S1 aksen, dan S2 aksen, kolomnya tetap Z, X1, X2, S1, S2, NK, dan indeks. Di sini Z aksen untuk kolom Z-nya 1, 0, 9, 0, 4, dan NK-nya 120. S1-nya adalah 0, 2 per 5, 1, min 3 per 5, dan 2. S2 aksennya tadi adalah 0, 1, 6 per 5, 0, 1 per 5, dan 6. Selanjutnya di sini kita lihat apakah pada nilai Z masih terdapat nilai yang negatif. Jika terdapat nilai yang negatif, berarti kita harus mencari lagi solusi optimumnya sampai tidak ada nilai yang bernilai negatif. Karena nilai Z di sini sudah tidak ada yang negatif, maka sudah diperoleh hasil solusi optimum, yaitu laba maksimalnya adalah 120
dengan nilai X1 adalah 6 dan nilai X2 adalah 2. Mohon maaf, di situ ada kesalahan. Jadi yang benar itu adalah X1 sama dengan 2 dan X2 sama dengan 6. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan dalam menjawab soal, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.